Masih bersama saya Eufolia, pemirsa, kembali kami sampaikan 3 berita utama Kaltim hari ini. Seorang pengunjung sebuah tempat hiburan malam di Samarinda tewas ditembak orang tidak dikenal. Pedagang pasar subuh di Samarinda ramai-ramai menolak rencana relokasi oleh pemerintah kota. Banyak proyek strategis nasional, Balikpapan diserbu ribuan pendatang yang mencari peruntungan. Pasca mudik Lebaran tahun 2025 tercatat ribuan pendatang baru mencoba mengadu nasib di Balikpapan. Dari catatan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Balikpapan, sejak Januari hingga April 2025 terdapat 4.979 pendatang. Jumlah ini diketahui setelah mereka mendaftar dirinya di Disdukcapil untuk menjadi penduduk non-permanen di Balikpapan. Meski sudah ribuan orang yang tercatat masuk ke Balikpapan, jumlah tersebut masih dianggap normal. Banyaknya pendatang non-permanen ini pun dianggap dari dampak sejumlah beberapa proyek besar yang dikerjakan di kota minyak tersebut. Di antara proyek besar yang dikerjakan adalah kilang Pertamina dan pembangunan IKN. Januari sampai dengan April itu kurang lebih 4.979, jadi kurang lebih hampir 5.000 lah yang penduduk pendatang melaporkan ke Balikpapan, artinya mendaftar ke Balikpapan menjadi penduduk Balikpapan. Kalau domisili menyebar ya seluruh kecamatan, memang untuk yang di utara ini kan biasanya mereka banyak ya pekerja-pekerja yang pindah, itu wilayah utara, kemudian juga timur ya, dan kota. Meski kini jumlah pendatangnya sudah ribuan, Disdukcapil memprediksi jumlahnya masih akan terus bertambah hingga akhir Desember 2025. Amir Hamzah dan Riani Mantini melaporkan dari Balikpapan. Dialog interaktif program strategis ekonomi daerah ini berlangsung di salah satu hotel di Balikpapan. Pesertanya datang dari para pelaku usaha. Diskusi ini dadakan sebagai bentuk usaha pemerintah kota untuk meningkatkan ekonomi daerah menyusul pemindahan ibu kota negara ke Sepaku Penajam Pasir Utara. Wali Kota Balikpapan menyatakan pelibatan kalangan dunia usaha untuk memajukan perekonomian Balikpapan sangatlah penting. Dari diskusi ini pun pemerintah kota banyak mendapat ide dan masukan dari kalangan pelaku usaha. Apa tidak mau, apa tidak dapat info, terutama pada kita adakan dialog interaktif kepada pengusaha-pengusaha di Kota Balikpapan sebagai komitmen saya bagaimana kita bersama antara pemerintah dengan pengusaha. Semua stakeholder ini harus terlibat untuk berkolaborasi dalam mengisi dan mengawal pembangunan di Kota Balikpapan. Nah, tadi banyak ide, gagasan, masukan, dan tentunya informasi yang diberikan kepada pemerintah dan kami pun selaku wali kota juga memberikan informasi kepada para pengusaha. Anda harus menjadi pengusaha dan menjadi pelaku usaha di rumah dan menjadi tuan rumah kita sebagai pengusaha di rumah kita sendiri. minimal hitungan. Sementara, inisiator Forum Komunikasi Pengusaha Balikpapan menilai langkah Pemkot sangat tepat. Lebih-lebih pelibatan pelaku usaha lokal dinilai masih sangat minim. Nah, di situ sebenarnya potensi untuk Justru ini melalui forum ini kita coba bagaimana
kita menjadikan pengusaha Balikpapan ini jadi pelaku, bukan penonton gitu. Melalui forum ini kita coba. Makanya kan yang lalu-lalu kan nggak ada komunikasi seperti ini. Dan ini akan diadakan 1 bulan sekali oleh Pak Wali. Dan kita diminta untuk mengkondisikan ini, mungkin nanti kita adakan per sektor ya. Misalnya sektor UMKM, sektor perhotelan, sektor transportasi, dan lain-lain lah yang kira-kira apa yang perlu kita bicarakan untuk kedepannya lebih bisa maju. Dari upaya yang telah dilakukan, para pelaku usaha berharap komunikasi semakin erat agar perekonomian bisa berkembang dengan lebih cepat dan pelaku usaha menjadi tuan rumah di daerahnya sendiri. Amir Hamzah dan Riani Mantini melaporkan dari Balikpapan. Menggunakan berbagai jenis kendaraan, ribuan kader Partai Keadilan Sejahtera mendatangi Gedung Convention Hall Sempaja, Samarinda. Mereka datang untuk mengikuti halal bihalal kader PKS yang digelar Sabtu pekan lalu. Para kader begitu bersemangat karena acara tersebut dihadiri oleh Presiden PKS. Panitia pelaksana menyatakan target awalnya sebanyak 3.000 orang yang akan hadir di acara tersebut. Namun ternyata tingginya antusiasme warga menyebabkan jumlah massa yang datang lebih dari 4.000 orang. Saya hormati dan kami hormati Ustaz Al-Hadis Allah, juga Presiden PKS. Sesuai dengan harapan dan target masa yang luar biasa ya, kita mentargetkan 3.000, tapi yang terregistrasi di kita 4.300 lebih. Jadi ini juga menunjukkan bahwa animo masyarakat terhadap PKS semakin tinggi dan alhamdulillah menjadi semakin istimewa karena halal bihalal ini setelah 5 tahun kepengurusan langsung dihadiri oleh Presiden PKS, dihadiri oleh Sekjen, dan dilengkapi dengan kehadiran Gubernur Kalimantan Timur, menjadi semakin istimewa. Dan tadi beliau menyampaikan bahwa ini satu-satunya DPW se-Indonesia yang dihadiri langsung oleh Presiden PKS. Jadi ini menjadi suatu istimewa, bukan tidak punya alasan, mungkin beliau punya harapan yang besar terhadap PKS Kaltim, karena kita tahu Kaltim adalah penyangga utama IKN, karena IKN berada di bagian wilayah Kalimantan Timur, kira-kira begitu. Presiden PKS menyatakan kegiatan yang berlangsung di Samarinda ini sangat istimewa. Apalagi kader yang datang tidak hanya dari Samarinda, namun dari berbagai daerah di Kalimantan Timur. Saya terus terang apresiasi, makanya satu-satunya DPW yang saya hadiri pada acara milad di daerah ya Kalimantan Timur ini, dan juga halal bihalal. Jadi ini bagian dari apresiasi saya pada DPW PKS Kalimantan Timur yang sudah berjuang, dan melihat antusiasme ini saya tetap optimis bahwa soliditas kader simpatisan PKS akan tetap utuh dan siap menyongsong mudah-mudahan kebersamaan memenangkan dalam kesempatan-kesempatan yang akan datang. Halal bihalal kader PKS ini juga dihadiri Gubernur Kaltim yang merupakan kader dari partai berlambang beringin Golkar. Amir Hamzah dan tim liputan melaporkan dari Samarinda. Pelepasan jemaah calon haji asal Tarakan ini berlangsung di Balai Kota pada Minggu siang. Dalam proses tersebut, para jemaah diingatkan untuk tetap menjaga kesehatan dan memahami titik kumpul, proses pemberangkatan hingga pelaksanaan ibadah. Data dari kantor Kementerian Agama, jumlah jemaah calon haji yang akan diberangkatkan sebanyak 150 jemaah. Dari jumlah tersebut, para jemaah dibagi menjadi 2 kloter, yakni kloter 5 yang akan diberangkatkan pada 11 Mei dan kloter 6 pada 13 Mei. Kedua kloter tersebut masuk dalam embarkasi Balikpapan. Kloter 5 ini berangkat tanggal 11 dari Tarakan menuju embarkasi Balikpapan.
kemudian untuk dan kemudian berangkatnya tanggal 12 ke Madinah, kemudian untuk yang kloter 6 itu tanggal 13 berangkatnya dari Tarakan, kemudian 14 itu diberangkatkan ke Madinah. Berarti ini dibagi 2 kloter ya jemaah kita. Kloter untuk Tarakan. Kloter 5 berapa jemaah yang Ada 95, kemudian untuk jamaah haji yang kloter 6 itu ada 54. Untuk jemaah calon haji asal Tarakan, titik kumpulnya yakni di Masjid Baitul Izzah. Selanjutnya, para jamaah akan diangkut ke Bandara Juanda. Sementara anggota keluarga yang turut mengantarkan para jemaah hanya sampai di Masjid Baitul Izzah. Amir Hamzah dan Mustafa melaporkan dari Tarakan, Kalimantan Utara. Pemirsa, berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Akhirnya saya Eufolia dan tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi, selamat beraktivitas, sampai jumpa.